Assalamualaikum pagi semuanya, anak-anak. Ya, hari ini kita untuk pertemuan awal ya. Jadi perkenalkan, nama bapak yaitu Ismail, bisa panggil Pak Mail. Sebelumnya untuk ketua kelasnya siapa? Ya, pimpin doa sebentar ya untuk memulainya. Nah, berdoa selesai. Saya share dulu. Untuk yang tidak masuk siapa ya? Oh iya ya, ya. Berarti 3 anak itu ya. Azad, Dinda, ya. Kita akan memulainya. Sebelum itu, kalian udah tahu belum? Kemarin atau kelas kemarin kita sudah membahas tentang seni rupa dua dimensi. Kira-kira ada yang tahu tuh apa itu seni rupa dua dimensi? Ya, betul. Siap-siap. Betul sekali Anda. Bentar. Ya, jadi kita saat ini akan mempelajari lagi apa itu seni rupa dua dimensi. Untuk tujuan belajarnya diwajibkan ya untuk anak-anak ini harus bisa tentang konsep, unsur, prinsip, dan teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Ya, cakupan materinya hanya terdapat 5, yaitu konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam karya dua dimensi. Ya, untuk memulainya kita akan membahas tentang konsep terlebih dahulu nanti, terus selanjutnya secara berurutan. Dan sebentar ya, saya siapkan dulu materinya. Saya cari dulu. Nanti kita akan membahas tentang konsep terlebih dahulu, setelah itu unsur lagi, setelah itu prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Saya cari dulu benar. Ya, kita akan membahas lagi. Untuk yang pertama, pengertian seni rupa dua dimensi ya. Dari pengertian dua dimensi itu, seni rupa dua dimensi adalah suatu karya seni yang hanya mempunyai dua sisi saja, jadi terlihat flat gitu. Jadi yang mempunyai panjang dan lebar, sehingga tidak mempunyai ruang karena tidak mempunyai unsur ketebalan. Untuk konsepnya sendiri itu ada 3 ya. Yang pertama itu hakikat seni rupa, aspek-aspek seni rupa, dan ragam seni rupa. Dari hakikat seni rupa yaitu ekspresi seni di muka bumi ini tidak seragam. Perbedaan budaya, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan perbedaan alam sekitar akan membentuk seni yang berbeda, dan beragam keragaman seni berkembang sesuai dengan masyarakat yang bersangkutan. Setiap zaman dan setiap lingkungan budaya memberikan batasan sendiri dalam seni.
Navigasi atau ungkapan rupa dapat kita jumpai pada berbagai ilustrasi pada buku, iklan, motif hias, lukisan, patung, keramik, anyaman tikar, kursi rotan, dan lain-lain merupakan hasil kreasi manusia dalam memenuhi kebutuhan itu. Untuk aspek-aspeknya dalam hakikat seni yaitu ada wujud dan isi, yaitu wujud dan isi karya seni merupakan wadah, sedangkan yang ada di dalamnya disebut isi. Isi atau ide plastik adalah aspek ide, gagasan, atau tema yang ada dalam seni rupa. Aspek ini sangat bergantung pada satu sama lain. Yang itu selanjutnya, selain wujud dan isi, itu ada media, pokok soal, material, dan teknik. Dari tersebut, media atau medium dapat diartikan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan. Pokok soal adalah menggambarkan apa yang disajikan dalam karya itu. Interaksi antara material dan interaksi serta penguasaan teknik tertentu sangat penting untuk mengetahui hasilnya. Nah, yang terakhir dari konsepnya itu ragam seni rupa. Ada klasifikasi berdasarkan bentuk dan dimensi, ada klasifikasi berdasarkan fungsinya. Lanjut, kita akan membahas tentang mungkin dari sini ada yang ditanyakan atau yang tidak pahami, bisa tanyakan. Nggak usah ditanyakan ya. Ya apa? Saya ulangi lagi ya. Untuk aspek-aspek seni rupa, wujud dan isi. Jadi wujud visual karya seni rupa merupakan wadah, sedangkan yang ada di dalamnya disebut isi. Isi atau ide plastik adalah aspek ide, gagasan, atau tema yang ada. Jadi semisal ini sebuah karya, ini kan berupa wujud ya. Jadi di wujud ini itu ada isinya, maksudnya isi yaitu berupa gambarnya ini berupa ide, gagasan, atau tema yang akan dikerjakan. Jadi semisal ini karya, di sini ada gambarnya. Nah, yang dinamakan wujud ya ini, semua ini dinamakan wujud. Sedangkan isi, cerita yang ada di dalam gambar ini. Nah, lanjut untuk unsur seni rupa ya. Mungkin dari anak-anak tahu unsur terkecil dalam seni rupa itu apa? Ya, bagus sekalian. Udah tahu ya ternyata. Jadi unsur kecil dalam seni rupa yaitu titik. Titik merupakan unsur dasar. Jadi yang paling kecil, seni rupa paling terkecil. Yang kedua ada garis, garisan atau batas limit dari suatu benda, ruang, bidang, warna, tekstur, dan lainnya. Yang ketiga yaitu bidang, salah satu unsur seni rupa yang terbentuk dari hubungan beberapa garis. Selanjutnya bentuk, suatu benda yang terlihat polos seperti bulat, persegi, ornamental, tak teratur, dan sebagainya. Tekstur, sifat permukaan sebuah benda. Sifat permukaan dapat berkesan halus, kasar, dan sebagainya. Selanjutnya warna, yaitu warna ada warna primer, sekunder, tersier, analogus, dan komplementer. Yang selanjutnya yaitu gelap terang, suatu penggambaran benda agar dapat berkesan tiga dimensi, menyatakan kesan ruang atau ke dalam, dan memberi perbedaan kontras. Yang terakhir yaitu ruang, terdapat benda karya tiga dimensi, terdapat pada karya tiga dimensi. Jadi untuk ruang ini tidak ada ya di dalam karya dua dimensi. Lanjut ya, mungkin yang ditanyakan nggak ada ya. Lanjut untuk prinsipnya ya. Prinsip seni rupa itu sebenarnya ada berapa ya?
ada 8 ya, saya sebutkan aja ya, mungkin anak-anak udah ada prinsip-prinsip seni rupa itu ada 8. Coba anak-anak ada yang tahu nggak? Ya, kesatuan atau unity. Yang kedua yang siapa? Oh ya, keseimbangan, irama, proporsi, pusat perhatian. Ya. Sebenarnya ada lagi, yaitu keselarasan, gradasi, serta penekanan. Lanjut untuk ke bahan dan tekniknya ya. Bahan dari seni rupa 2 dimensi itu sebenarnya banyak, kayak tinta, malam atau lilin, pewarna sintetis, benang, krayon, pensil warna, cat akrilik. Sedangkan alat-alatnya berupa kayak pensil arang atau kuntil, penghapus, pistol, buku, cutting, gawangan, komputer, laptop. Itu aja. Ya, untuk tekniknya sendiri kita akan memakai 3 teknik, yaitu teknik plakat, teknik transparan atau akuarel, dan teknik blot. Teknik arsir. Ya, teknik plakat yaitu teknik plakat adalah teknik melukis dengan menggunakan cat minyak, cat poster, dan akrilik dengan goresan yang tebal agar mendapatkan hasil yang pekat dan padat. Sedangkan teknik akuarel yaitu teknik yang digunakan untuk menutup objek lukis yang dilakukan dengan menyapu cat air secara tipis. Jadi pakai cat air kita nanti. Sedangkan yang terakhir yaitu teknik arsir. Teknik arsir digunakan untuk menutup objek lukis yang dengan ulasan garis jajar atau garis menyilang dengan menggunakan pensil atau pena. Ya, itu saja sih yang Bapak sampaikan. Ya, mungkin anak-anak kalau yang ditanyakan enggak ada. Ya udah. Jadi paham semua ya. Nah. Ya. Kalau sudah paham berarti Bapak akan memberikan tugas nih. Coba buka bukunya atau HP-nya, coba dikeluarkan. Nah, tugasnya untuk hari ini, kalau kamu cari gambar atau lukisan atau poster tentang itu, pokoknya yang termasuk 2 dimensi ya, karya 2 dimensi. Nah, seperti lukisan, poster, itu kamu cari tentang ide dan gagasannya, pelukisnya, sama medianya yang digunakan ya. Saya beri waktu 10 menit, nanti dikumpulkan di depan ya. Itu aja sih ya. Ya, dikumpulkan sekarang 10 menit, saya kasih waktu 10 menit, dikumpulkan sekarang. Silakan cari di HP atau apa, nanti ide gagasan sama pelukisnya sama medianya ya. Ya. Saya tinggal dulu ya ke kantor. Nanti dikumpulkan di depan aja ya. Ketua kelasnya yang bertanggung jawab. Oke, 10 menit ya.
Ya, coba kumpulkan sini. Oh, ada yang bahas tentang lukisannya Raden Saleh. Terus, oh ini poster kesehatan. Oh ini lukisannya Basuki Abdullah. Ya, dari sini mungkin anak-anak ada yang ditanyakan. Ya, ini mungkin ditampilkan depan presentasi atau enggak ini? Ya, coba besok aja ya, minggu depan kita akan menggambar lagi sama presentasi ini ya. Jangan lupa buat minggu depan aja ya. Ya udah ya, terima kasih. Ya, untuk pertemuan kali ini sudah berakhir. Kita simpulkan sama-sama ya. Jadi hari ini kita bisa mempelajari tentang apa? Coba itu ya, kamu coba apa yang kita hasilkan hari ini, yang kita pelajari hari ini. Ya. Yang coba yang sebelahnya. Jadi kita sudah membahas tentang konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa dan Indonesia. Jadi dari konsep sendiri itu ada 3. Terus dari unsurnya itu ada unsur yang terkecil yaitu titik, itu ya. Ya, untuk minggu depan anak-anak diwajibkan ya membawa kertas, buku gambar beserta alat-alat yang akan digunakan nanti ya. Jadi kita minggu depan itu akan membuat karya 2 dimensi. Jadi anak-anak siapkan untuk minggu depan kita masuk langsung praktek gitu ya. Ya mungkin ada yang ditanyakan untuk anak-anak apa? Ya nanti kita itu semisal buat karya ya. Jadi kita akan membuat karya 2 dimensi. Nanti kita semisal botol, nanti kita dimodifikasi. Botol itu akan menjadi apa nanti? Itu. Ya. Ya sekian ya. Ya terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.